Halo. Ya, selamat sore. Kembali lagi di KPR Online ini. Saya sekarang lagi bersama Iskia Jovinda. Ya, gimana kabarnya? Baik, Ral. Baik, puji Tuhan. Karena di rumah terus, jadi yang nggak kemana-mana, jadi sehat-sehat aja. Rebahan terus, jadi baru kali ini bisa keluar lagi. Kayaknya. Iya, pokoknya tambah kurus kok. Tambah putih nggak, Ral? Dikit. Siap. Aku tambah gendut malah. Ya, hari kita membuka KPR Online ini dengan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah pada hari ini, mari kita berdoa pembukaan dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat karunia-Mu sehingga kami sudah dapat dikumpulkan di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Meskipun kami hanya dapat bertemu secara virtual, biarlah ibadah ini dapat berlangsung dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Kau yang sertai hati kami, Kau yang sertai pikiran kami ya Tuhan, agar pikiran dan hati kami dapat selalu fokus menuju firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa untuk syukur. Haleluya, amin. Amin. Lanjut nyanyi yuk. Ayo. Lagu apa Rawi? Yang enak apa yang enak? Dibawa ke pas sayapmu aja. Ayo. Ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu.
gak sih di rumah aja nih? Lumayan sih, bosen, nggak bisa kemana-mana. Iya ya. Cuma HP-an, nonton TV, main Rebahan. game, rebahan Ya. gitu. Biasanya bisa nongkrong-nongkrong gitu ya. Iya sama teman-teman, aduh. Bisa berangkat ke sekolah ketemu teman-teman, di sini Iya. ketemunya keluarga, ketemunya orang yang sama, orang yang sama terus. Tapi menurutmu apa sih ya anugerah Tuhan yang sebetulnya apa yang bisa diserap, yang bisa kita serap gitu loh? Pasti kan walaupun di masa-masa yang sulit begini, anugerah Tuhan tetap Iya. mengalir dalam kehidupan kita kan? Itu pasti. Ya, misalkan meskipun lagi masa-masa lockdown begini, kita juga sebenarnya dikumpulkan oleh Tuhan biar bisa bersama keluarga terus. Kan misalkan kita bisa sekolah jarang ketemu keluarga. Iya juga. Habis itu misalkan dulu sering makan sendiri-sendiri, sekarang jadinya makan bareng keluarga, bercanda terus sama keluarga. Oh iya, semakin quality time gitu ya sama keluarga ya. Jadi tiap hari biasanya papa mama pada kerja, terus akhirnya bisa di rumah, bisa bareng-bareng main sama adik, Iya. main sama kakak gitu ya. Iya juga, benar juga. Jadi quality time-nya lebih berasa. Setuju banget sih. Kira-kira ada lagi nggak ya, Rel? Anugerah Tuhan dia. Anugerah Tuhan apa lagi ya kira-kira ya? Ya mungkin dari segi ini jadinya kita lihat di luar juga ya, misalkan di luar, jadinya di luar lingkungannya jadi lebih bersih, Oh iya betul. sampah-sampah jadi lebih berkurang, habis itu udaranya juga lebih sejuk daripada yang sebenarnya. Benar-benar karena sedikit orang yang keluar Iya. ya, semuanya pada stay at Oh home. iya betul. Ya udah, pokoknya stay safe aja lah ya. Iya. Oke. Kan biasanya kan di setiap persekutuan kan ada firman Tuhan. Pasti. Ya, mari kita mengusung firman Tuhan dulu aja ya. Oke, Ya, ayo. tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan.
kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan mengumpulkan kami di dalam waktu yang sangat baik ini. Dan kalau sebentar Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, sehingga kami semua boleh dimampukan untuk mengerti dan untuk memahami apa yang mau Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan. Berkati pula agar kami semua boleh mengerti dan mengenal siapa Allah, Bapa kami yang sungguh mengasihi kami, Allah Tritunggal yang sungguh berkarya dan memelihara hidup kami. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa dan pertolongan Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan diambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tema kita pada sore hari ini adalah hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika kita mendengar kata Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pasti kita akan dihadapkan dengan pengertian atau tentang pengajaran Trinitas. Teman-teman semua masih ingatkah apa makna Trinitas? Banyak orang di luar sana yang bertanya-tanya, apakah Allah kita itu satu atau Allah kita itu tiga? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebenarnya pengertian manusia sangat terbatas untuk mengerti siapa Allah. Karena dikatakan bahwa ketika kita sudah mendefinisikan siapa Allah, justru mungkin bukan Allah yang kau definisikan itu. Pengertian manusia amatlah terbatas. Tetapi saya akan berusaha untuk menyampaikan tentang makna Trinitas secara sederhana agar kita semua juga boleh mengerti dan boleh memahaminya. Allah hakikatnya adalah satu, namun Allah itu hadir dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra atau Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Dan ketiganya ini tidak dapat dipisahkan karena mereka adalah satu atau kesatuan. Contohnya untuk memperjelas adalah ketika kita dikatakan, apakah kita orang Indonesia? Ya. Indonesia adalah kita? Ya. Kita ada berapa banyak orang, tapi bisa dikatakan sebagai Indonesia karena bukan berkaitan dengan jumlah, tetapi adalah kesatuan. Demikian juga Allah. Allah Tritunggal adalah suatu kesatuan. Hakikatnya Allah adalah satu, namun ada dalam tiga pribadi. Dan mereka ada dalam satu persekutuan yang berelasi dengan sangat baik, yang berhubungan dengan sangat baik. Dan mereka, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itulah yang terus berkarya di dalam kehidupan kita. Kembali lagi ke dalam bacaan kita tentang di
Di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, kita lihat bahwa kita semua sudah diberikan perintah untuk memberitakan Injil oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat yang ke-18 muncul ada beberapa orang yang masih ragu-ragu tentang siapa itu Yesus. Yesus menyatakan dirinya di dalam ayat yang ke-18. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Itu artinya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi jelas bahwa ketika kita menyembah Yesus, kita pun sedang menyembah Allah kita. Stop dulu yuk. Poin yang kedua yaitu Yesus mengutus kita untuk menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-19. Yesus ingin kasih yang sudah kita terima dalam persekutuan Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dapat kita bagikan kepada orang lain. Ketika kita menerima kasih Allah itu dan kita tinggal di dalam kasih Allah itu, kita tidak akan diam. Kita akan bergerak aktif untuk membagikan kasih kita kepada orang lain, dan pada akhirnya kita bisa menarik orang-orang untuk datang dan menikmati persekutuan kasih di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih juga harus melahirkan tindakan yang tidak egois, seperti Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang membuka kasih kepada semua orang. Artinya di sini dikatakan ke seluruh bangsa. Tidak ada bangsa yang diistimewakan atau dikecualikan. Kita pun diundang untuk tidak egois, mau membuka diri kepada semua orang tanpa disekat-sekat. Apakah itu berbeda bangsa, berbeda ras, berbeda golongan, dan lain-lain. Agar kasih Allah sungguh dapat diterima dan dirasakan oleh mereka semua. Nah, dalam hal ini, ketika kita ada di dalam komunitas pemuda dan remaja, kita pun harus memulai membagikan kasih di dalam komunitas kita. Ada relasi yang harus dijaga, relasi yang perlu dijalin dengan lebih baik lagi melalui tindakan-tindakan kasih. Adapun tindakan kasih yang bisa kita lakukan di dalam komunitas kita dengan memberi perhatian, memberi kepedulian, memberikan pertolongan, dan bahkan pengampunan kepada yang lain. Bila relasi dan kasih kita dalam komunitas kita sudah terjaga dengan baik dan harmonis, maka saat inilah kita ada di dalam persekutuan bersama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Lalu Injil keselamatan yang sudah kita terima pun harus diberitakan kepada banyak orang. Tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kita bersyukur kita sudah menerima Injil keselamatan. Kita sudah memperoleh anugerah keselamatan itu secara cuma-cuma. Maka kita pun harus berikan dan sebarkan kepada orang lain. Lalu bagaimana Injil keselamatan yang adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma bagi manusia bisa dirasakan dan diterima oleh orang lain? Jika kita bisa memberikan tindakan kasih kepada mereka, mereka akan merasakan dan mereka akan bersyukur kepada Allah Bapa melalui tindakan kasih kita. Lalu bagaimana agar kita senantiasa dapat melakukan action atau tindakan yang nyata adalah ketika kita ada di dalam persekutuan yang intim, persekutuan yang dekat dengan Tuhan, dengan menjaga kita senantiasa dalam saat teduh kita, dalam doa kita, dan di dalam perenungan-perenungan firman, persekutuan dan ibadah kita agar kita mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Lalu poin yang ketiga, kita bisa lihat dari ayat yang ke-20, terutama ayat yang ke-20b. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Allah sungguh menyertai kita. Ini merupakan janji Allah bagi kita. Allah
yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terus menyertai kita ciptaannya. Kita bisa melihat dari kitab Kejadian, pada saat Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menciptakan dunia dan segala isinya dengan sangat baik dan sempurna, karena kasih Allah yang sungguh besar kepada manusia dan seluruh ciptaannya. Bahkan saat manusia jatuh di dalam dosa dan berbagai pencobaan di dunia, Allah melalui Yesus datang ke dunia, memberitakan Injil keselamatan, memberikan pengharapan, menyambung hubungan yang putus dengan Allah, memberikan pengampunan dan anugerah keselamatannya bagi manusia. Dan kita juga bisa melihat saat Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus pun dicurahkan dan ditinggalkan bagi kita semua untuk terus menyertai, membimbing, memimpin dan menolong manusia di dunia tetap berada dalam persekutuan kasih dengan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus sungguh penuh kasih dan selalu menyertai kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Dan ingin kita pun dapat merasakan bahwa penyertaan Allah itu sungguh nyata di dalam hidup kita. Namun, kita juga diajak untuk memberikan tindakan yang nyata, kasih kita di dalam kelompok atau komunitas kita dan juga kepada orang lain, agar persekutuan antara kita dengan Allah itu boleh terus berada di dalam kita ketika kita melakukan tindakan kasih. Kita dipanggil juga untuk tidak ragu-ragu di dalam memberitakan Injil dan juga di dalam menjalankan kehidupan ini, sebab kita tahu bahwa Tuhan sungguh berjanji akan menyertai kita, bahwa Allah yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu terus menyertai kita dan terus berkarya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengarkan dan sudah kami renungkan. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sungguh mengasihi kami, sungguh berkarya di dalam kehidupan kami. Namun kami juga diingatkan bahwa kami juga harus belajar melakukan tindakan kasih kepada orang-orang di sekitar kami untuk menjaga kami tetap di dalam persekutuan kasih bersama dengan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tolong kami, anak-anak-Mu yang masih muda ini, agar mau belajar melakukan tindakan kasih yang nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari, dimulai dari lingkungan kami, komunitas kami, dan juga kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan yang penuh kasih dan pertolongan. Kami yakin dan percaya bahwa Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kami, kini dan selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Untuk info rekening dapat dilihat di Genta Kasih atau juga bisa dilihat di awal tayangan video ini. Mari untuk sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan Tabur Waktu Pagi. Bersuka bawa berkasnya.
sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat karunia-Mu ya Tuhan. Kami semua sudah selesai melaksanakan ibadah ini. Biarlah apa yang firman yang telah Kau sampaikan tadi melewati Cinovi dapat kami resapi, dapat kami hayati, dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi semakin harinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menutup ibadah online ini. Kau yang sertai kehidupan kami setelah ini ya Tuhan, sehingga kami dapat menjalankan setiap aktivitas kami dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, akhirnya ibadah KPR online ini sudah selesai. Jangan lupa setiap hari Minggu jam 4 sore pasti ada ibadah KPR online ini. And see you. Ya, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Bais. Bersyukurlah.